Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amartia Putri dari kelas D ingin menjelaskan tentang desain program pengayaan dan yang pertama ada pengertian pengayaan. Pengayaan ini, yang dimaksud pengayaan adalah kegiatan tambahan pada jam pulang sekolah. Misalnya, di jam pulang sekolah, kita itu udah pulang sekolah, dan ada jam tambahan di kelas, yaitu disebut pengayaan. Pengayaan ini diberikan untuk mengetahui sampai mana pengertian siswa-siswi mengenai materi yang telah diberikan oleh gurunya. Dan pengayaan dibagi menjadi dua, horizontal dan vertikal. Yang dimaksud pengayaan horizontal adalah upaya yang diberikan tugas-tugas sampingan yang memperkaya pengetahuan siswa mengetahui materi-materi yang sama. Karena dalam satu kelas itu, siswa dan teman-temannya yang memiliki perbedaan tingkat pengetahuan. Yang kedua, ada pengayaan vertikal, yaitu kegiatan pengayaan yang berupa peningkatan dari tingkat pengetahuan yang sedang diajarkan ke siswa. Dan selanjutnya ada tujuan pengayaan. Tujuan pengayaan ini ada banyak. Yang pertama, menambah wawasan terhadap materi yang sedang dipelajari. Contohnya, kita di kelas sudah mempelajari materi tersebut. Lalu di jam pengayaan tersebut, kita akan diberikan kesempatan untuk mengulas materi tersebut kembali, supaya di jam tersebut tidak dapat sia-sia. Yang kedua, agar siswa dapat belajar secara optimal. Contohnya, jika di kelas seperti biasa, siswa-siswi itu tidak optimal belajarnya, maka di jam pengayaan mereka bisa belajar dengan optimal. Yang ketiga, ada mengukur kemampuan siswa. Contohnya, ada beberapa siswa yang memang sudah paham dengan materi yang sudah diajarkan oleh gurunya di jam sekolahnya. Dan ada juga siswa yang belum memahaminya. Jadi, guru bisa paham sampai mana dan di mana dan siapa aja kemampuan siswa tersebut dalam materi yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, ada prosedur pelaksanaan pengayaan. Pelaksanaan program pengayaan didasarkan pada hasil tes formatif atau sumatif yang berfungsi sebagai feedback atau timbal balik bagi guru dalam rangka memperbaiki kegiatan pembelajaran, dan ada dua kemungkinan. Yang pertama, bagi siswa yang taraf penguasaannya kurang dari 75%, perlu diberikan perbaikan. Contohnya, jika ada salah satu siswa yang kemampuannya, yang pemahamannya itu kurang dari 75%, maka guru wajib memberikan perbaikan, contohnya remedial. Yang kedua, bagi siswa yang taraf penguasaannya lebih dari 75%, itu perlu diberikan pengayaan, atau bisa dibilang jam tambahan di pulang sekolah. Sebenarnya, semua siswa yang taraf pemahamannya kurang ataupun lebih dari 75%, mereka berhak mendapatkan jam pengayaan. Tetapi yang menjadi fokus adalah siswa yang penguasaannya kurang dari 75%. Karena jika kita hanya fokus kepada yang pemahamannya lebih dari 75%, maka siswa ataupun siswi yang penguasaannya kurang dari 75%, dia akan tertinggal materi oleh teman-temannya yang sudah memiliki pemahaman lebih tinggi daripada mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Rismawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin berikutnya, yaitu poin keempat, jenis kegiatan pengayaan. Yang pertama, kegiatan eksploratori yang bersifat umum. Contohnya, peristiwa, sejarah buku, tokoh masyarakat. Yang kedua, keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil melakukan pendalaman dan investigasi kepada topik yang diminati. Dan yang ketiga, pemecahan masalah yang diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan belajar yang tinggi dengan menggunakan investigatif atau penelitian ilmiah.
Pemecahan masalah ditandai dengan 1. Identifikasi bidang permasalahan yang akan dikerjakan. Yang kedua, penentuan fokus masalah atau problem yang akan dipecahkan. Yang ketiga, penggunaan berbagai sumber. Keempat, pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir, penyimpulan hasil investigasi. Slide selanjutnya yaitu poin kelima, pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Pemberian pembelajaran pengayaan pada hakikatnya adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih. Agar pembelajaran tepat sasaran, maka ada langkah yang harus ditempuh, yaitu mengidentifikasi kelebihan kemampuan peserta didik dan memberikan perlakuan atau treatment pembelajaran pengayaan. Poin A, identifikasi kelebihan kemampuan belajar. Tujuannya, yang pertama, belajar lebih cepat. Peserta didik yang memiliki kecepatan belajar tinggi ditandai dengan cepatnya penguasaan kompetensi mata pelajaran tertentu. Dan yang kedua, menyimpan informasi lebih mudah. Peserta didik yang memiliki kemampuan menyimpan informasi lebih mudah akan memiliki banyak informasi yang tersimpan dalam memori atau ingatannya dan mudah diakses untuk digunakan. Yang C, keingintahuan yang tinggi. Banyak bertanya dan menyelidiki merupakan tanda bahwa seorang peserta didik memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi. Yang poin keempat, berpikir mandiri. Berpikir mandiri. Peserta didik dengan kemampuan berpikir mandiri umumnya lebih menyukai tugas mandiri, serta mempunyai kapasitas sebagai pemimpin. Dan terakhir, superior dalam berpikir abstrak. Peserta didik yang superior dalam berpikir abstrak umumnya menyukai kegiatan pemecahan masalah. 2. Teknik. Teknik ini yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan berlebih peserta didik. Dapat dilakukan antara lain melakukan tes IQ, tes inventory, wawancara, dan pengamatan. Tes IQ itu Intelligence Question, adalah tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik. Dari tes ini dapat mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik. Dari tes ini dapat diketahui tingkat kemampuan sosial, interpersonal, musikal, interpersonal, verbal, logik atau matematik, kinestetik, naturalistik, dan sebagainya. Tes inventory yaitu tes yang digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan data mengenai bakat, minat, hobi, kebiasaan belajar, dan sebagainya. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengadakan interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai program pengayaan yang diminati peserta didik. Dan yang terakhir, pengamatan atau observasi. Pengamatan dilakukan dengan jalan melihat secara cermat perilaku belajar peserta didik. Dari pengamatan tersebut, diharapkan dapat diketahui jenis maupun tingkat pengayaan yang perlu diprogramkan untuk peserta didik. Poin selanjutnya, bentuk pelaksanaan pengayaan. Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan antara lain melalui yang pertama ada belajar kelompok, yang kedua belajar mandiri, ketiga pembelajaran berbasis tema, dan yang keempat pemadatan kurikulum. Belajar kelompok, sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran sekolah biasa, sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasannya. Belajar mandiri, secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis tema. Itu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu.
Yang keempat, pemadatan kurikulum. Pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru, atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.